Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Kita akan ngebahas Yeskiel pasal ke-27 ya. Dan sebelum kita uh, membaca kitab kita, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melewati semuanya karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan tadarusan Alkitab kami, bicara kepada kami, sehingga tidak ada satupun kami yang kau lalui, sehingga semua kami bisa mendapatkan rema yang kami dapatkan dari Yeskiel 27 ini. Bicara kepada kami Bapa, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan segera membaca dan coba merenungkan Yeskiel pasal yang ke-27 di tadarusan Alkitab episode kali ini. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, Yeskiel pasal 27, saudara ya. Kita akan membacanya bersama-sama, perikopnya nyanyian ratapan mengenai Tirus. Sebelum kita mulai, di Yeskiel 26, tadarusan Alkitab kita yang kemarin, hari kemarin, itu juga bicara mengenai nubuatan mengenai Raja Tirus. Kemudian juga nanti episode berikutnya, pasal 28 juga ada tentang Raja Tirus. Jadi tentu pasal 26, pasal 27, pasal 28 ini bicara mengenai konteks yang sama. Nah, waktu pertama kali Yeskiel menulis kitab ini nggak ada perikopnya, nggak ada juga pasalnya. Jadi tentu kita akhirnya mengerti jika Yeskiel itu menulis kitab ini tanpa pasal, tanpa perikop, tanpa ayat, maka tentu pasal 26, 27, 28 itu satu kesatuan ya. Baru kemudian gereja setelah mulai bisa banyak teolognya, mulai bisa mensistematikannya, yang membuatlah itu judul perikop, menaruhkan itu pasal, ayat dan lain sebagainya, tentu dengan pergumulan-pergumulan, dan saya sangat yakin dengan campur tangan Tuhan juga, sehingga akhirnya kita lebih mudah. Tapi sekali lagi kita harus melihat konteks aslinya, bahwa pasal 26 itu nggak ada, pasal 27 nggak ada, pasal 28 nggak ada, perikop apapun nggak ada. Jadi ketika kita sekarang membaca pasal 26, 27, 28 itu ngomongin tentang Tirus dan Raja Tirus, maka itu dulunya Yeskiel ketika nulis ini adalah satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita membaca hanya pasal 26 saja tanpa memperhatikan pasal 27, 28. Begitu pula sebaliknya. Nangkep saudara ya? Tentang Tirus dan Raja Tirus, kita harus memahami 26, 27, 28. Sekarang kita baca pasal 27. Nyanyian ratapan mengenai Tirus, ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir, beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon terbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatakan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni. Dari tanah Mesir, itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu, tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu.
Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut, Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Arwat dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahan sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, Tubal, Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Dari Bet Togarma mereka menukarkan kuda keretamu, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan engkau dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang, dan batu delima ganti barang-barang. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak, dan balsam ganti barang-barang daganganmu. Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Karena segala macam barangmu yang banyak, anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, kayu teja, dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Raema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan, berat engkau di tengah lautan. Ke lautan luas pendayung membawa engkau, tapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya yang mengayun-dayun semua. Anak kapal, pelaut semuanya ke daratan lari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan padamu. Taruh aba di atas kepala berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis, jiwa merana karena engkau, suatu ratapan yang pahit. Dalam ratapan, karena engkau mereka mengucapkan, menangislah ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa dengan banyaknya hartamu. Daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget melihat semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Pedagang, bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Haleluya. Sampai dengan ayat yang ke-35 kita membaca tentang bagaimana hebatnya yang namanya Tirus. Ya, sebuah bangsa yang kalau kita melihat ayat-ayat tadi, bangsa yang cukup besar saat itu. Mungkin secara pengaruh politik dia tidak sebesar Asyur, dia tidak sebesar Babel, Mesir mungkin ya. Tapi mungkin negara yang tidak terlalu besar, tapi semua negara-negara besar itu bergantung penuh sama dia. Saya ketika akhirnya dengan perspektif yang lain membaca Tirus ini,
Saya mungkin membayangkan Tirus ini seperti negara Swiss misalnya di Eropa dan Singapura di Asia. Swiss kita tahu negara kecil, secara politik, secara apa namanya, kemiliteran ya tidak terlalu kuat, kecil sekali, rakyatnya cuma berapa juta gitu. Tapi kita tahu hampir semua orang kaya menaruhkan uangnya, menyimpan uangnya di Swiss gitu ya. Itu sudah menjadi rahasia yang umum. Begitu juga Singapura. Kita tahu Singapura itu ya meskipun militernya itu alutsistanya ya, peralatan perangnya itu yang mungkin paling canggih, tapi jumlahnya kan tidak seheboh atau sebanyak kita gitu ya, Indonesia. Mungkin dia punya pesawat tempur yang nomor satu, mungkin mereka punya tank-tank yang nomor satu, kapal perang yang nomor satu, tapi secara kualitas mereka nomor satu, tapi kuantitas mereka nggak ada apa-apanya. Karena tadi kecil, rakyatnya kecil, tentu kalau mau membeli peralatan militer secara kualitas yang, maafkan saya, secara kuantitas yang besar, ya itu butuh sumber daya yang juga besar, dan nggak semua orang mau jadi tentara, kan begitu saudara. Tapi Singapura meskipun kecil, politiknya juga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap, ya nggak usah Asia Tenggara. Tapi ya ini Singapura ini luar biasa ya. Banyak orang kaya Indonesia punya perusahaan di Singapura, menyimpan uang di Singapura, bahkan tinggal mungkin di Singapura. Anak-anak yang dari keluarga mampu banyak yang sekolah di Singapura. Orang Indonesia sering liburan ke Singapura ya. Jadi Singapura itu menjadi magnet gitu ya. Perdagangannya luar biasa. Negara kecil tapi sebenarnya yang memegang alur perdagangan lewat laut dan udara itu Singapura. Bandara Changi dan pelabuhan Singapura itu menjadi tempat berlabuh atau berdermaga ya kapal-kapal besar ketika mau melewati Asia menuju Australia dan sebaliknya juga demikian. Tirus, saya ngebayanginnya begitu. Dulu saya tidak membayangkan seperti itu. Dulu saya berpikir, karena saya sudah menjelaskan di episode kemarin, saya berpikir tuh, atau saya menafsirkan Tirus itu adalah Lucifer atau Satan gitu ya, yang kita hubungkan dengan Yesaya gitu ya. Gambaran Tirus ini adalah gambaran, nanti di pasal 28 lebih jelas lagi ya, bagaimana dengan kesombongannya dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak coba mendalami Tirus itu siapa. Tapi kalau kita lihat tadi, jelas bahwa Tirus ini adalah sebuah bangsa yang berada di tepi laut. Ya, dalam artian dia punya pesisir laut dan pantai yang cukup signifikan, sehingga akhirnya dia bisa menjadi pusat perdagangan. Sampai-sampai Asyur, sampai-sampai semua bangsa-bangsa besar di dalam konteks perjanjian lama, itu tidak ada yang tidak berdagang dengan Tirus ya, kalau kita membaca ayat 27 ini. Ya, dikatakan di ayat 3. Katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir ya. Nah, Bapak Ibu tentu ingat pemahaman saya soal Satan dulu ya, itu dipengaruhi oleh tafsiran tentang naga di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu, yang naga itu merupakan gambaran analogi dari Satan, dan di dalam pasal dan ayat di dalam kitab Wahyu perjanjian baru dikatakan naga itu berdiri di tepi laut. Ya, hampir mirip dengan Tirus ini yang terletak di pintu masuk lautan. Tepi laut, tepi lautan, tentu ini maksudnya adalah pantai gitu ya. Jadi ya dibilang cocok logi ya iya, ya zaman dulu ya, sebelum saya dapat perspektif yang baru tentang Satan dan juga tentang Tirus. Ya, dulu saya sangat meyakini gitu ya. Tapi sekali lagi, hari ini saya berubah. Saya sudah bagikan sebagian di dalam pasal 26 Tadarusan Alkitab kemarin, di mana dikatakan kalau kita menafsirkan Tirus itu adalah analogi dari Satan. Di pasal 26 kemarin dikatakan Tirus yang kalau kita analogikan dengan Satan itu dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal dengan logika yang sederhana saja bahwa Satan
bisa dikalahkan oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar. Kalau Satan dikalahkan orang percaya, ada ayatnya ya, lawanlah iblis maka iblis akan lari daripadamu, gitu kan ya. Dengan kuat kuasa nama Yesus iblis dikalahkan. Itu ayatnya ada, lagunya di sejak sekolah minggu juga kita sudah hafal. Tapi kalau Nebukadnezar kan bukan orang percaya, bukan juga keturunan Abraham. Tidak ada janji Tuhan di dalam Alkitab kita, baik PL maupun PB, di mana Tuhan berjanji kepada Babel, dalam hal ini Nebukadnezar, bahwa dia akan menjadi raja yang diberkati Tuhan dan menjadi bangsa yang akan diberkati Tuhan. Tidak ada itu. Jadi aneh kalau kita membaca di pasal 26, Nebukadnezar, Raja Babel atau Kerajaan Babel ini bisa mengalahkan Satan, gitu kan ya. Jadi dengan logika itu akhirnya saya ya, karena sudah dicerahkan juga ya, saya tidak lagi menafsirkan Tirus itu adalah analogi dari Satan. Tirus adalah Tirus, sebuah kerajaan, sebuah bangsa yang menurut pasal 27 itu terletak di tepi pantai, ya, punya pelabuhan yang bagus, punya perekonomian yang kuat, rajanya cerdik, sehingga dengan segala kekurangannya, kelebihan di tepi laut itu bisa dimanfaatkan, punya dermaga itu dimanfaatkan, sehingga Tirus yang kecil ini mampu menjadi penggerak ekonomi dari wilayah yang di sekitarnya. Sehingga akhirnya kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa sekitarnya termasuk bangsa yang besar ya, dikatakan tadi apa, ada Betogarma ya, kemudian ada Persia, perhatikan di ayat 10 ini ya. Terus ada Tarsis ya, kemudian ada juga Edom ya. Ada lagi Arab ya, Sheba itu Ethiopia, yang di zaman perjanjian lama itu Ethiopia Sheba itu nggak seperti Ethiopia sekarang yang miskin, tapi Sheba itu adalah kerajaan yang besar gitu ya. Kaya raya, Ratu Sheba itu kita tahu pernah mengunjungi Salomo dan menjadi istri Salomo. Tarsis ya. Semua ini, bahkan Tirus tadi kita baca juga ya, itu bekerja sama secara dagang dengan Tirus ya. Ini menyebabkan memang Tirus akhirnya menjadi negara kecil yang kaya raya gitu ya. Dan itulah gambaran dari Tirus ya. Kerajaan yang tanda kutip kaya raya, secara materi berkelimpahan ya. Terus bahkan begitu dikjayanya dia menggunakan kemampuan lautnya, sehingga dikatakan di ayat 4, wilayahmu di tengah lautan ya. Jadi dia rupanya bisa membangun armada laut, armada perdagangan dan mungkin militer yang cukup kuat gitu ya. Sehingga bangsanya di daratan kecil, tapi ya orang-orang yang berkemampuan tinggi secara ekonomi dan juga militer itu diminta untuk ya menguasai lautan. Ya. Dan sehingga akhirnya kita tahu dia menjadi bangsa pedagang yang luar biasa. Mungkin di zaman modern, di abad pertengahan seperti Spanyol, seperti Portugis, seperti Belanda, negara-negara Eropa yang kalau kita ngomong ya tidak terlalu besar. Portugis kan kecil ya. Spanyol juga tidak terlalu besar ya. Apalagi Belanda itu tidak terlalu besar. Tapi di abad pertengahan ya, kurang lebih di sekitar ya abad ke-13, 14, 15 ya. Itu mereka menjadi bangsa perdagang karena mengirimkan saudagar-saudagar untuk berdagang dengan bangsa-bangsa di ujung dunia ya. Sehingga akhirnya kita tahu Portugis sampai ke Indonesia di wilayah timur dan juga Maluku berdagang rempah-rempah. Kita juga tahu akhirnya Timur itu pisah dengan Indonesia karena lebih dekat dengan Portugal daripada dengan Belanda yang menguasai wilayah Indonesia lainnya gitu kan. Makanya berpisah kan, itu kan ada sejarahnya seperti itu. Kenapa Timur ya itu menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI karena punya latar belakang yang berbeda. Mereka dikuasai oleh Portugal, sedangkan wilayah Indonesia lainnya dulu dikuasai oleh Belanda. Jadi mereka merasa perjuangan mereka, sejarah mereka berbeda. Itu salah satu yang melatar belakangi. Kemudian juga kita tahu Spanyol, Vasco da Gama itu juga sempat ke Nusantara tapi lebih pada Filipina ya, karena arahnya lebih ke utara ya. Kemudian juga VOC-nya Belanda yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Padahal secara teori VOC itu hanya lembaga dagang ya, bukan
bukan pemerintahan Belanda, tapi karena lembaga dagang yang menguasai Indonesia ini kuat, ya akhirnya pemerintah Belanda juga memberikan izin untuk VOC memiliki angkatan perang untuk mempertahankan wilayah dagangnya di Indonesia, ya. Sebenarnya kan VOC bukan wakil pemerintah Belanda. Kalau kita ngomong VOC kan ada lembaga dagang, ya, yang diisi oleh orang-orang kaya raya, dan akhirnya karena menguasai Nusantara, perdagangan rempah-rempah dikuasai, hasil bumi Indonesia dikuasai, bahkan budaya Indonesia juga dikuasai, sehingga itu mereka boyong semuanya, dan akhirnya Raja dan Ratu Belanda ya memperhatikan VOC ini dan menjadi alat kepanjangan tangan, dan akhirnya bekerja sama, ya. VOC sebenarnya swasta bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk menguasai Indonesia, dan baru nantinya ketika VOC sudah runtuh di Perang Dunia Pertama dan Kedua, Belanda masuk ke Indonesia bukan dengan VOC lagi, tapi dengan tentara perangnya, Nika, kalau kita tahu, ya. Itu sudah Belanda yang merasa bahwa Indonesia itu dulunya dikuasai oleh VOC, dan VOC itu adalah Belanda dalam artian Badan Dagang Belanda, gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki Nusantara atau Indonesia ini. Itu yang akhirnya membuat membuat rakyat Indonesia untuk memberontak, gitu ya, menuntut kemerdekaan dengan berperang dengan bambu runcing, katanya, melawan Nika, sekutu yang datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia pasca VOC pergi, ya. Ini kan sejarah, saudara, ya. Jadi Tirus, saya ngebayangin begitu, ya. Mereka dengan cerita di pasal 27 ini lebih jelas lagi, dan dengan mereka bisa mengalahkan secara ekonomi kerajaan-kerajaan besar ini, kita tahu begitu kuatnya Tirus ini, ya. Tapi secara militer ya tidak kuat. Buktinya di pasal 26 dia ditaklukkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Di zaman Nebukadnezar menguasai Yerusalem, Yehuda, rupanya Nebukadnezar yang sama juga berhasil menaklukkan Tirus, ya. Jadi secara militer Tirus itu ya tidak terlalu kuat, tapi secara ekonomi, ya, kerajaan atau bangsa Tirus atau Raja Tirus ini sangat mempengaruhi dunia saat itu. Itu kenapa Nebukadnezar tertarik untuk menguasai wilayah Tirus tentunya, ya. Dan begitu kayanya Tirus sampai dikatakan kain tendanya aja diperbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, ya. Ini kan berarti rakyatnya kaya raya, sehingga warna kain ungu yang merupakan warna bangsawan karena harganya mahal, karena zaman dulu kan belum ada belum ada printer, belum ada percetakan atau warna secara kimia, warna semua masih alami, dan tumbuhan atau hasil bumi yang berwarna ungu kan jarang sekali, saudara, ya. Jarang lah kita lihat bunga warna ungu, ya. Kalau warna merah, kuning, ya, dan nuansa merah muda, kuning, orange, itu banyak kita lihat. Tapi kalau ungu kan Bapak Ibu tahu sendiri, jarang sekali ada bunga-bunga, ya. Ada anggrek tapi warna ungu, ya, itu minim sekali, ya. Tapi zaman dulu wilayah Timur Tengah apakah ada anggrek, gitu ya. Jadi warna ungu itu diambil dari kerang, ya, sejenis kerang di dasar lautan. Jadi orang kalau mau mengambil kerang ini resikonya mati, karena zaman dulu juga belum ada diving dengan kualitas punya oksigen. Jadi orang itu nyelam ke dasar laut ya secara manual. Kalau nafasnya tidak kuat ya mati dia di tengah-tengah. Jadi resikonya mati. Kalaupun bisa bernafas, resikonya bisa dimakan hiu, ya, karena tidak ada proteksi. Ya orang nyelam itu dia pasti nggak mikir bawa senjata, orang dia selamat aja belum tentu. Jadi dia fokus sama keselamatannya, mendapatkan kerang, naik ke atas dengan cepat, ya, paling hanya beberapa menit saja. Ya, jadi dia tentu tidak membawa alat-alat perang, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mah manusia bisa menyelam di dasar laut berjam-jam kalau dia punya oksigen dan kapal selam, itu bisa sangat memungkinkan. Tapi zaman dulu kan tidak. Sehingga akhirnya kerang itu ya dihasilkan sedikit sekali. Karena orang yang punya kemampuan menyelam beberapa menit lamanya di dalam air dan mengambil kerang itu dari dalam laut ya sedikit. Sehingga akhirnya warna ungu itu warna yang langka. Makanya
kain ungu itu kain yang mahal, yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang level bangsawan ke atas gitu ya. Bangsawan itu ya berarti saudagar kaya atau aristokrat, pokoknya orang-orang yang secara finansial sangat kaya raya. Orang biasa menengah ke bawah ya, pekerja ya, pegawai biasa itu nggak mungkin bisa punya kain ungu kecuali diberikan oleh raja, diberikan oleh atasannya dan lain sebagainya. Nangkap saudara ya. Tapi dikatakan kain tenda-tendanya orang Tirus ini itu semuanya dari kain ungu ya. Berarti orang Tirus ini kalau kita membaca ayat 7 ini ketika pergi bersaudagar, berdagang dengan bangsa lain, ketika akhirnya merapat ke sebuah pantai wilayah bangsa lain, mereka kan buat tenda untuk tinggal di daratan kan. Zaman dulu kan hidupnya tenda, belum ada hotel mungkin ya. Jadi orang ya tinggalnya di tenda. Kemana-mana para musafir atau saudagar itu membawa tenda. Dan tendanya orang Tirus ini warnanya ungu, bayangin. Orang lain aja buat baju aja nggak bisa beli kain ungu, tapi bagi orang Tirus, pedagang-pedagang Tirus, itu tenda mereka saja warna ungu. Itu sudah membuktikan bahwa, wah, tenda ungu. Ini pasti milik orang kaya. Ini pasti saudagar Tirus. Kurang lebih begitu, saudara. Jadi Tirus ini luar biasa, diberkati. Ya, dia bisa beli kayu dari Libanon dan lain sebagainya. Tarsis kita tahu berdagang dengan mereka, ya. Jadi semua negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di Perjanjian Lama di zaman Yeskiel dan sebelumnya yang punya hasil bumi, mereka barter, mereka berdagang dengan Tirus. Tiruslah yang membeli dagang mereka, ya, mungkin dengan uang, kemudian misalnya beli di Tarsis itu emas, ya, misalnya, terus berdagang dengan orang Arab bisa kambing domba atau bulu domba gitu ya, ditukar dengan emasnya orang Tarsis lewat pedagang-pedagang Tirus. Jadi pedagang Tirus ini membeli sesuatu di suatu tempat, kemudian itu dijadikan alat untuk berjualan, mendapatkan hal-hal yang lebih berpotensi keuntungan lebih besar lagi dengan bangsa-bangsa lain yang tidak punya skill berdagang, yang masih tradisional, nangkap saudara ya. Dan orang Tirus ya seperti saya bilang Singapura mana punya sumber daya alam. Tapi faktanya kita yang katanya berlimpah dengan minyak bumi, beli minyak bumi dari Singapura, beli gas alam dari Singapura. Ya, zaman dulu kita tahu bahwa Pertamina ya itu bahkan membeli minyak yang dihasilkan dari tambang minyak di Indonesia itu dari Singapura. Jadi ada pedagang Singapura yang beli minyak kita diolah di Singapura dan Pertamina beli minyak untuk dijadikan BBM dari Singapura. Itu kan menarik ya. Negara yang tidak punya sumber daya minyak tapi bisa mengekspor minyak gitu kepada negara yang penghasil minyak. Itu yang lucu, makanya ketika Pak Jokowi jadi presiden itu kan salah satu difokuskan. Masa kita punya minyak tapi kita belinya dari Singapura, ya. Masa kita punya barang-barang hasil bumi dijual mentah kepada Singapura salah satunya dan Singapura mengolahnya menjadi barang setengah matang atau barang jadi dan kita mengimpor dari mereka. Kita hanya jual barang mentah, rugi, dijual murah tapi kita harus beli mahal kepada Singapura dan beberapa negara lain yang bisa mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, Tirus saya ngebayangin begitu, makanya dia kaya raya luar biasa. Nah, saudara, tapi kalau kita membaca tadi akhir hidupnya, ya, coba kita baca lagi ya. Ya. Perhatikan baik-baik ayat 26. Kelautan luas pendayungmu membawa engkau, tapi badai timur melandamu di tengah lautan. Ada masalah yang dialami oleh Tirus, hartamu, barangmu, dagangmu, anak kapalmu, pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Ya, mereka turun dari kapalnya yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya dari daratan lari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau, melilitkan kain kabung dengan menangis. Kenapa bangsa-bangsa lain menangisi Tirus? Kalau dulu saya karena memahami Tirus adalah Satan, ya bangsa-bangsa pengikut Satan ketika Satan kalah tentu mereka sedih karena mereka tidak punya pelindung lagi. Tapi karena saya tidak memahami Tirus sekarang adalah Satan, saya memahami bahwa ya ketika Tirus
jatuh, ya bangsa-bangsa lain yang bergantung secara ekonomi dengan Tirus, menjual hasil mereka kepada Tirus agar mereka bisa bertahan, yaitu kesulitan. Selama ini mereka hanya menjual barang mentah saja. Tiruslah yang membuat mereka bisa menjadi bangsa yang kaya, membeli barang dagangan mereka. Mereka membeli kebutuhan mereka juga dari Tirus, yang Tirus beli dari bangsa lain. Tirus ini kan sebagai calo, perantara gitu ya. Membeli barang dari A, B, C, D, E, dan memfasilitasi, mendagangkan, menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh negara A, B, C, D tadi. Nah, ketika Tirus hancur, ya, karena Tuhan menghukum kesombongan dan lain sebagainya, nanti kita baca di pasal 28, kenapa Tirus bisa hancur gitu ya. Nah, ya bangsa-bangsa sekitar akhirnya menangisi, berkabung, karena siapa yang membeli barang-barang kita, dan bagaimana kita membeli barang-barang kebutuhan kita lainnya. Jadi mereka harus belajar berdagang, ya itu kan butuh proses panjang ya. Untuk sementara waktu ketika Tirus hancur, ya mereka akhirnya menderita. Dan itu kenapa bangsa-bangsa sekitar menangisi sambil berkabung ya. Melilitkan kain kabung dan juga membuat ratapan-ratapan yang luar biasa, menangisi ya. Kalimatnya, siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan. Ini ironis. Tirus besar karena berdagang dengan kapal, menguasai lautan. Perdagangan lewat laut zaman dulu itu perdagangan yang langka, karena biasanya pedagang-pedagang hanya lewat darat, naik onta, naik kuda, dan lain sebagainya. Tentu kalau lewat darat dengan onta dan kereta-keretanya, ya berdagangnya ya ala kadarnya, sifatnya pribadi ya. Saya kalau jadi pedagang lewat darat, ya saya bisa jadi pedagang yang kaya. Tapi kalau sebagai bangsa, berdagang nggak mungkin lewat darat, berdagang harus lewat laut dengan kapal yang memiliki daya tampung yang lebih besar daripada kereta-kereta kuda dan kereta-kereta yang diseret oleh keledai atau onta begitu kan. Resikonya di daratan dengan perompak dan lain sebagainya, dengan alam yang mengerikan, ya susah lah bangsa bisa kaya kalau berdagang hanya dari darat. Maka bangsa yang bisa menguasai lautan itu akan menjadi bangsa yang kaya raya dalam konteks perjanjian lama, karena transportasi hanya darat dan lautan, udara kan belum ada kapal zaman dulu ya. Jadi ketika akhirnya semua kapal-kapal Tirus ini Tuhan hancurkan ya karena kesombongan ya, akhirnya habislah ya, dimusnahkan di tengah lautan ya, tenggelam di tengah lautan, bahkan orang-orangnya, prajurit-prajuritnya juga tenggelam ya. Bangsa-bangsa lain yang kaya gara-gara Tirus ya, dan ketika Tirus dihancurkan di lautan ya, maka mereka semuanya kaget ya. Raja-raja dikatakan itu 3 orang pesisir kaget semua melihatmu, nggak nyangka Tirus yang kaya, yang mempunyai kemampuan ekonomi kelautan yang luar biasa tiba-tiba hancur, sehingga raja-raja yang berdagang dengan Tirus menggigil, mukanya berkerut ya. Ya, pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Intinya yang saya dapatkan bahwa ya, menjadi sebuah bangsa atau pribadi yang sombong itu nggak ada gunanya. Ya. Sebab Tuhan bisa mengambil semua milik kita itu dengan semudah membalikkan telapak tangan. Tirus yang besar itu akhirnya hancur, kapal-kapalnya hancur di lautan dengan angin badai tadi yang Tuhan kirimkan dan menenggelamkan semua harta benda mereka. Sehingga akhirnya tidak lagi ada armada dagang Tirus yang ada di lautan, membuat akhirnya mereka juga menjadi bangsa yang akhirnya mati dengan sendirinya, karena tadi mereka tidak punya kemampuan hanya selain berdagang. Mereka punya kain ungu karena mereka membeli. Mereka punya jubah-jubah hangat dari kulit domba karena mereka membeli, berdagang. Mereka punya perhiasan emas karena mereka berdagang. Tirus tidak menghasilkan sumber daya alam seperti itu. Rakyatnya semuanya berdagang. Maka ketika kapal mereka hancur semuanya di lautan, ya habislah Tirus. Ya. Nah, ini yang kita bisa dapatkan dari Yeskiel 27. Bahwa kalau kita hidup mengandalkan diri, kau mungkin bisa kaya, tapi Tuhan bisa menghukum kita ketika kita dilihatnya menjadi sombong dan lain sebagainya. Jadi jangan mengandalkan lagi pada dunia, pada diri, tapi cobalah hidup mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Tirus yang karena kaya, punya kepintaran, punya talenta sesuatu, punya bakat sesuatu, akhirnya menjadi sombong.
Belajar dari itu. Ketika kesombongan ada, seperti Tirus dihancurkan, maka kita dihancurkan. Nah, gambaran Tirus memang mirip dengan Satan yang kata banyak orang itu sombong dan lain sebagainya. Itu kenapa banyak penafsir Alkitab menafsirkan Tirus adalah analogi Satan. Tapi sebenarnya, kalau kita membacanya dan menafsirkannya dengan kepala dingin, Yeskiel 26, 27, 28, 28 belum, baru nanti episode berikutnya kita membahas tentang nubuatan Tirus, kita mengerti sekarang ini. Kenapa kita tidak bisa menafsirkan bahwa Tirus adalah Satan. Tirus adalah sebuah kerajaan, sebuah bangsa yang rajanya kaya raya saat itu, karena berdagang. Dan karena kemampuan ekonomi ini, mereka jadi besar kepala, sombong, sampai membuat tenda dari kain ungu, kan itu sombong, saudara. Ingin menunjukkan bahwa orang kaya lain mungkin bisa kemana-mana, mungkin punya jubah warna ungu, tapi nggak mungkin tendanya warna ungu. Cuma orang Tirus yang punya tenda warna ungu. Karena kesombongan itu, besar kepala itu, lupa diri itu, menghujat Tuhan akhirnya, dan akhirnya Tuhan hukum. Jangan sampai apa yang terjadi atas Tirus gara-gara kesombongan akhirnya hilang, menderita, dan lenyap. Itu terjadi atas kita. Semoga dipahami. Oke, demikian tadarus Alkitab kita pada episode kali ini. Semoga diberkati. Dan kita belajar di episode Yeskiel 27 ini tentang jangan sombong. Ya. Bahaya kesombongan itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan secara nggak sadar kita menyakitkan hati Tuhan dengan perilaku kesombongan kita. Ya. Semoga dipahami, semoga diberkati. Dan kalau diberkati, jangan lupa dukung terus dalam doa pelayanan kami di lewat digital ini. Dan kalau belum di-subscribe, kalau belum di-like program ini atau pas episode ini, dan di-share link ini, kenalkan kepada yang lain supaya yang lain juga menyadari bahaya kesombongan itu dan mengikuti program ini selanjutnya sehingga bisa bertumbuh dalam iman bersama-sama dengan Tadarus Alkitab channel The Warriors ini. Sama-sama saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita sebelum berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode ini. Kami belajar dari Tirus bagaimana kami harus menjaga attitude kami, yakni tidak sombong karena kehebatan, kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.